Shalom warga Shalom di rumah. Pagi hari ini kami kembali datang pada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini, pagi hari ini, roh sukacita ada buat kami semua. Dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kita semua. Kita belajar untuk mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus mengucap syukur sebab Tuhan baik buat kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus yang kami sembah. Di pagi hari ini kami kembali datang Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami persiapkan hati kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Teristimewa kami mau mendapatkan firman daripada Tuhan itu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, yang siap untuk merasakan kebaikan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita luar biasa hari ini sebab Tuhan baik buat kita semua. Haleluya. Sekali lagi bersorak sukacita buat Tuhan kita, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.
kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada buat kita semua. Haleluya. Sekali lagi yang percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kami. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Keadaan apapun yang saat hari ini menghimpit kami, kami percaya Tuhan, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Kami mau mengasihi Tuhan, sebab Tuhan teramat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
sekali seperti Engkau ya Bapa. Yesus. Telah melihat kebaikan-Mu. Tuhan sudah hadir dalam hidup, yang Tuhan sudah buat baik dalam hidup. Pujikan pujian ini lebih sungguh lagi. Angkat tangan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, telah kulihat, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau mengubahkan setiap keluarga kami untuk lebih setia lagi sampai akhir hidup kami. Kami memiliki keluarga yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang mengikuti akan Tuhan selalu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita, biarlah persembahan yang kami naikkan ini Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau, dapat menjadikan dupa yang harum bagi kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau menerima berkat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami, setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberikan hikmat buat mereka, membukakan pintu hati mereka supaya firman-Mu tertanam dalam hati mereka dan berbuah lebat Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan urapi lebih lagi Tuhan. Kiranya hikmat itu turun atas hamba-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menegur kami dan menasihati kami supaya kami hidup lebih baik lagi di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semuanya siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, haleluya. Salam saudara. Pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terbisu aku bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya berikan tema pada hari ini firman Tuhan, ketika doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Setiap kita pasti ketika kita berdoa kepada Tuhan, menghendaki supaya doa kita ini dijawab oleh Tuhan. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita memiliki sebuah keinginan, kita memiliki sebuah kerinduan, kita memiliki sebuah pengharapan supaya doa yang kita panjatkan, doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu dijawab oleh Tuhan, itu dikabulkan oleh Tuhan. Itu pasti keinginan semua manusia. Tapi pada kesempatan ini kita akan merenungkan ketika doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Pada umumnya manusia itu memiliki dua respon ketika doa mereka itu tidak dijawab oleh Tuhan. Respon yang pertama adalah mereka menjadi marah, mereka menjadi jengkel, dan tidak akan lagi berdoa kepada Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa setiap doa mereka, setiap permohonan mereka, setiap keinginan mereka yang mereka sampaikan kepada Tuhan, itu harus dijawab oleh Tuhan. Sehingga pada saat mereka berdoa, mereka memiliki pemahaman seperti ini. Sehingga pada saat doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan dan sepertinya Tuhan itu tidak mengiyakan doa itu, orang-orang yang memiliki tipe seperti ini, mereka akan marah kepada Tuhan. Mereka akan protes kepada Tuhan. Mereka akan jengkel kepada Tuhan dan pada sebuah titik tidak akan berdoa lagi. Ini adalah tipe orang yang suka memaksa supaya orang lain mengikuti keinginannya. Bahkan Tuhan pun dipaksa demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ini menjadi sebuah keinginan kita bahwa pada saat kita berdoa, kita mau memaksakan kehendak kita, keinginan kita, supaya Tuhan kabulkan seperti yang kita inginkan. Kemudian kita akan melihat tipe orang yang kedua. Ketika doa sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan, tipe orang yang kedua adalah mereka akan tetap bersyukur. Mereka akan tetap bisa menerima keadaannya. Dan orang seperti ini akan tetap dan terus berdoa. Tipe orang ini memahami bahwa doa itu bukan memaksakan kehendak pribadinya supaya Tuhan mengikutinya, melainkan doa adalah sebuah sikap ketergantungan kepada Tuhan yang mengubah kehendak kita agar seturut atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah pengertian doa yang benar, bahwa ini adalah sikap ketergantungan kita kepada Tuhan, dan kita menyadari pada saat kita berdoa, kita mencari nih kehendak Tuhan, supaya bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Karena kita mempercayai, maka kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Nah, orang-orang yang memiliki tipe seperti ini, maka orang ini akan tetap bersyukur dalam segala hal. Sekalipun doanya tidak dijawab,
sekalipun doanya belum dijawab oleh Tuhan, tapi orang-orang ini akan tetap bersyukur dalam segala hal. Karena mereka memahami kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya adalah mentautkan diri kita hanya kepada kehendaknya saja. Dan orang-orang seperti ini dia akan bisa menerima segala keadaan dan kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Entahkah dia ada dalam lembah bayang-bayang maut, entahkah dia ada dalam kekelaman dalam perjalanan kehidupan, tetapi orang yang memiliki tipe seperti ini, dia akan bisa menerima semua keadaan dan dia akan tetap berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karenanya marilah kita memiliki pemikiran yang benar pada saat kita berdoa. Berdoa itu bukan berarti supaya Tuhan itu menuruti segala kehendak dan keinginan kita, tetapi berdoa yang benar adalah ucapan rasa ketergantungan kita kepada kehendaknya, dan supaya kehendaknya saja yang digenapi dalam hidup kita. Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan dan sepertinya Tuhan tidak menjawabnya? Kenapa bisa demikian, saudara? Saya mencatat minimal 3 hal. Pertama, Allah itu tidak bisa didikte oleh siapapun, termasuk manusia. Allah itu berdaulat atas semua ciptaannya, sehingga dia tidak bisa didikte oleh siapapun. Kemudian akan muncul pertanyaan, kalau begitu, kenapa kita berdoa? Jawabannya adalah supaya kita memahami kehendaknya, dan kehendaknya itu harus digenapi dalam hidup kita. Jadi kenapa kita berdoa? Supaya kita memahami kehendaknya dan kehendaknya itu digenapi dalam hidup kita. Karenanya dalam hidup ini kita ini tidak boleh punya agenda lain. Agenda kita cuma satu, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di sanalah orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan turun atasmu. Di sanalah orang-orang bisa memperhatikan bahwa Kristus Yesus Tuhan ada di dalam dirimu. Sehingga kalau orang-orang percaya, orang-orang Kristen menampilkan kemuliaan Kristus dalam hidupnya, dia akan jadi berkat. Orang-orang itu akan melihat keberadaan kekristenan yang benar-benar membawa kemuliaan, sehingga orang-orang melihat terang yang sesungguhnya, terang yang ada di dalam Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kenapa sepertinya Allah itu tidak menjawab doa kita? Allah itu punya waktu. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong ataupun menjawab doa kita. Tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong dan menjawab doa kita. Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Nah, jika saat ini kita sudah berdoa dan belum mendapatkan jawaban apapun dari Tuhan, janganlah engkau menyerah. Sekali lagi, jika engkau hari ini sudah berdoa, berkali-kali berdoa, belum mendapatkan jawaban
atas doamu hari ini, janganlah engkau menyerah. Selama engkau belum mendapatkan jawaban doamu, berarti Tuhan masih memampukan engkau untuk menghadapi semua yang engkau hadapi hari-hari ini. Ingatlah, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu itu melebihi kekuatan kita. Jadi hari ini saudara, kalau engkau sudah berdoa berkali-kali, mungkin ratusan kali atau ribuan kali, tetapi belum mendapatkan jawaban doa, sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita, janganlah engkau menyerah. Karena selama itu juga Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi. Jadi engkau tidak bisa berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu. Pahamilah, Tuhan tahu berapa besar kemampuanmu. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia ada sebelum bumi ini ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan juga yang akhir. Dia yang tahu hidupmu. Bukan hanya masa lalu, bukan hanya hari ini, tetapi ke depan pun Dia sungguh tahu hidupmu. Karenanya, janganlah engkau berkata, Tuhan, aku menyerah dengan keadaanku. Aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak bisa, aku sudah tidak kuat lagi. Selama engkau belum dijawab doamu oleh Tuhan, maka selama itu juga Tuhan akan memberikan kemampuan kepadamu untuk menghadapi segala situasi yang harus kita hadapi. Dan yang ketiga, kenapa sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita dan belum menjawab doa kita? Allah memiliki rencana yang terbaik bagi kita, dan rencana Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Orang pasti akan bertanya, kebaikannya di mana, Pak? Wong doaku tidak dijawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika semua keinginanmu dijawab oleh Tuhan, maka di situ ada sebuah celah yang akan membuat engkau menyombongkan dirimu. Jika semua keinginanmu terjadi sesuai dengan apa yang kau ingini, maka di situ akan membuka celah kepadamu untuk engkau tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kau sudah berpikir, dengan kemampuanku aku bisa melakukan semuanya itu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus lewat ayat yang kita baca tadi. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Rasul Paulus adalah seorang rasul di mana Allah betul-betul berkarya dan memakainya dengan tanda-tanda heran. Ia bisa karena karunia Roh Kudus, orang yang mati dibangkitkan, setiap sakit oleh karena karunia Roh Kudus. Orang yang datang kepada Paulus dalam kesadarannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Oleh Paulus, pekerjaan Injil, pelayanan kabar baik Kristus itu diberitakan. Tetapi ada sebuah
titik di mana Tuhan juga mengizinkan duri dalam daging tetap tinggal dalam hidup Paulus. Sekalipun Paulus pernah mendapatkan penglihatan dan pernyataan yang luar biasa, di mana dia dibawa, diangkat ke sorga. Tetapi sehebat-hebatnya pernyataan itu, ternyata ada sebuah titik di mana Rasul Paulus pun harus menghadapi yang namanya duri dalam daging dalam hidupnya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. 3 kali aku berseru kepada Tuhan, supaya duri dalam dagingku ini diangkat, diambil dalam diriku, diambil dalam hidupku. Saudara, duri dalam daging ini adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Duri dalam daging ini adalah sesuatu hal yang selalu terasa tidak menyenangkan hati, menyakitkan hati, mengganggu pikiran. Duri dalam daging dalam perjanjian baru ini dipakai untuk menyebutkan kelemahan kronis, gangguan atau ketegangan dalam kehidupan seseorang. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus, rasul yang memberitakan Injil ke segala tempat, dan rasul yang dipakai oleh Tuhan, karya Roh Kudus dengan kuasa dan mujizat. Tetapi dalam kehidupannya dia menghadapi sebuah kenyataan bahwa duri dalam daging yang ada di tubuhnya tidak diambil oleh Tuhan. Justru Tuhan berkata begini, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Jadi ternyata saudara, ketika seseorang dipakai luar biasa, itu bisa membawa orang untuk hidup dalam kesombongan. Makanya Tuhan mengizinkan duri dalam diri Paulus, supaya Paulus tidak menjadi sombong dengan apa yang sudah dia kerjakan. Supaya Paulus tidak menjadi sombong dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Karena manusia ini masih hidup dalam daging. Dan di dalam daging ini ada sebuah keinginan yang harus dipuaskan. Makanya Tuhan izinkan duri dalam daging tetap tinggal di dalam diri Paulus. Sepertinya Tuhan ini tidak menjawab doa Paulus, tapi justru inilah jawaban doa dari Paulus. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, hari ini jika doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, bergumullah kepada Tuhan sampai Tuhan berbicara secara pribadi denganmu. Ketika Tuhan sudah berbicara secara pribadi denganmu, maka engkau harus hidup, berjalan dengan apa? Dengan pernyataan yang Tuhan berikan kepadamu secara pribadi itu. Dan percayalah, engkau akan tetap bersukacita, engkau akan tetap bersyukur, engkau akan tetap terus melayani Tuhan,
Dan kau akan tetap terus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kehendaknya atas kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan, jangan menyerah. Teruslah bergumul dengannya sampai Tuhan secara pribadi berbicara denganmu. Itulah jawaban yang harus engkau pegang dalam hidupmu. Dan Tuhan akan mengokohkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Saudara, kiranya firman ini memberkati kita. Firman ini meneguhkan kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Mari, angkat hatimu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, kami memahami. Kami manusia yang hidup dalam daging, memiliki banyak keinginan, memiliki banyak cita-cita, memiliki banyak harapan. Tapi firman-Mu pada kesempatan ini menyadarkan kepada kami, ya Tuhan, ketika keinginan kami, ketika harapan kami, ketika cita-cita kami tidak terlaksana, biarlah itu tidak membuat kami menjadi undur. Biarlah itu tidak membuat kami untuk menjadi kecewa dan tidak mau berdoa lagi. Tetapi justru kami harus terus menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kami. Dan hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul sampai hari ini, dan mereka belum mendapatkan jawaban juga. Hamba berdoa supaya mereka tidak menyerah. Karena selama itu pun juga Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Hamba berdoa, Tuhan, semua orang berdoa untuk COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Tapi sampai hari ini pun sepertinya kami belum mendapatkan jawaban atas doa kami. Tapi itu tidak akan membuat kami untuk tidak berdoa. Tapi kami akan terus berdoa kepada Tuhan. Dan kami akan memahami di balik semuanya ini ada sebuah rencana agung Tuhan yang Kau sedang kerjakan lewat bangsa Indonesia dan bahkan lewat bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan terus meneguhkan kami. Kiranya Tuhan Yesus menjagai kami semuanya, memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan cinta akan Tuhan, cinta akan firman, sehingga waktu-waktu yang Tuhan beri ini supaya kami memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kami terus dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari-hari yang kami lalui. Terima kasih atas keluarga yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan, kesatuan roh, dan selalu takut dan hormat akan Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Bunarso dan rekan-rekan kami yang lain yang hamba tidak tahu. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Dan supaya setiap peristiwa ini menyadarkan kami semua bahwa kami perlu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkatilah pekerjaan kami semuanya. Kiranya Engkau melimpahkan kasih karunia. Kami percaya selalu ada jalan bagi orang-orang yang percaya. Hamba berdoa bagi orang-orang yang sudah menabur dalam kasih Tuhan.
kami percaya taburan mereka tidak pernah sia-sia. Ketika mereka menabur untuk pekerjaan Tuhan, mereka menabur dengan sukacita, maka kami percaya Tuhan sudah memberkati mereka. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah bersemangat. Amin.